Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Eka Sapitri dengan NIM 0603 1182 32863 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran ekonomi digital yang diampu oleh dosen Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Dan pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana platform interaktif dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran ekonomi secara digital dan interaktif. Penjelasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi pendidik maupun mahasiswa mengenai potensi interaktif dalam memperkaya proses pembelajaran. Dalam pembelajaran ekonomi, materi seringkali terasa padat dan abstrak apabila disampaikan hanya melalui teks ataupun presentasi secara statis. Karena itu diperlukan media pembelajaran yang mampu menghadirkan interaktivitas agar siswa lebih terlibat dan tidak hanya sekadar menerima materi secara pasif. Interaktif menjadi salah satu alternatif platform yang memungkinkan penyajian materi ekonomi secara menarik dan partisipatif. Interaktif merupakan platform berbasis web yang memungkinkan guru maupun mahasiswa membuat berbagai jenis konten interaktif seperti kuis, permainan memori, puzzle, aktivitas mencocokkan, flashcard, dan berbagai format lainnya. Kelebihan interaktif itu dapat dilihat dari 3 aspek utama. Yang pertama, dari sisi keterlibatan. Interaktif menyediakan konten yang sangat interaktif dengan lebih dari 20 jenis permainan dan fitur gamifikasi seperti papan peringkat. Hal ini berperan dalam meningkatkan motivasi siswa dan mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi selama proses pembelajaran. Yang kedua, dari segi penggunaan, interaktif memiliki editor yang intuitif serta menyediakan banyak template siap pakai, sehingga guru dapat membuat materi dengan mudah tanpa harus menguasai keterampilan tertentu. Dan yang ketiga, pada aspek integrasi, konten interaktif dapat dengan sangat mudah disematkan ke berbagai LMS, seperti Moodle dan Classroom, serta dapat diakses melalui berbagai perangkat. Sementara itu, interaktif juga memiliki beberapa keterbatasan. Meskipun sangat interaktif, platform ini bukan LMS secara lengkap, sehingga tidak memiliki fitur manajemen kelas maupun sistem komunikasi internal. Beberapa fitur lanjutan seperti laporan hasil yang lebih mendalam dan opsi penghilangan branding interaktif juga hanya tersedia pada paket berbayar atau premium dengan biaya yang mungkin lumayan. Selain itu, interaktif memerlukan koneksi internet yang stabil, sehingga penggunaan di daerah dengan akses internet terbatas mungkin kurang optimal. Pada bagian teknis mengenai pembuatan dan demonstrasi penggunaan, penjelasan akan saya tampilkan melalui visual terpisah pada bagian lain dalam video, sehingga penonton dapat mengikuti langkah-langkahnya dengan lebih jelas. Baiklah, kita masuk ke sesi tutorial. Pertama, kita buka dulu Google Chrome, lalu ketik interaktif. Nah, kita masuk dan kita daftar. Daftar ini agar lebih simpel bisa kita pakai akun Google kita. Klik icon Google. Nah, sekarang kita telah masuk. Ini akunnya sama seperti akun yang kita masukkan di Chrome tadi. Ada beberapa pilihan, misalkan tanpa folder, batas proyek yang bisa kita buat itu hanya 2. Tapi bisa juga di sini. Kalau pakai folder itu batasnya bisa sampai 20 proyek. Lebih dari sana sudah dibatasi. Jadi untuk kita siasati, proyek yang lama itu bisa kita hapus. Kita buat dulu foldernya, nama folder, buat. Nah, kita masuk ke foldernya. Ini ada beberapa pilihan, bisa buat dari template ataupun dari awal. Sebenarnya sama sih. Kalau dari template itu kita masuk dulu templatenya, baru bikin seperti tambahan materi atau tulisan. Sedangkan kalau buat dari awal,
semuanya kosong. Nanti pilihannya tinggal kita tambahkan template. Nah, karena saya tadi mulai dari awal, maka tampilan awalnya ini kosong. Coba kita buka salah satu materi yang telah saya buat. Jadi dalam interaksi itu sendiri bisa kita kombinasikan antara susunan materi dan diseling dengan beberapa kuis interaktif. Setelah kita buat judul, kita masukkan dulu. Untuk mengisi datanya, kita masuk ke formulir utama. Nah, bisa kita ganti gambarnya. Saya akan ubah. Kita cari di pencarian saja. Misalkan bunga. Bagian kebijakan ini bisa kita hapus. Oh, ini bisa kita tambahkan bidang. Masukkan teks. Nah, setelah kita membuat bagian untuk mendata nama ataupun nomor absen siswa, kita masuk ke bagian materi. Ini bisa kita langsung tambahkan teks atau juga menggunakan fitur-fitur lainnya seperti gambar, logo, video, tombol, dan lain-lain. Di sini saya memasukkan teks saja, tinggal tempel yang kita copy dari Google tadi. Nah, tapi kelemahan dari menempelkan teks atau menambah teks ini, paragrafnya itu tidak ada dan kurang rapi. Jadi tinggal kita rapikan, tapi memerlukan waktu yang cukup lama sih. Setelah materi pertama telah selesai, kita masuk ke sesi kuis. Di sini saya pilih fitur interaktif perburuan harta karun. Kita tekan tombol sunting. Nah, di sini bisa kita pilih mau bentuknya itu 2x2 atau 3x2 dan 3x3. Saya akan pilih yang 2x2 saja. Jadi soalnya itu berjumlah 4. Lalu ke misi atau pertanyaan. Deskripsi ini soalnya. Kita masukkan mana soalnya? Di sini. Tekan tombol ini, maksudnya itu tulisan yang ada pada tombol. Lalu untuk jawabannya sendiri, baca. Kita masukkan di sini. Nah, di sini ada opsi unggah. Jadi setiap kita menjawab dan benar, maka akan muncul puzzle atau gambar dari soal tersebut. Nanti bila 4 soal sudah terjawab, akan muncul satu gambar utuh. Setelah selesai 4 soal tersebut, kita masuk ke bagian peta harta karun. Untuk bagian gambar akhir ini kita masukkan penampilan keseluruhan gambar yang diklik tadi. Nah, untuk membuat kalimat penghubung antara materi dengan kuis, bisa kita buat seperti ini. Nah, untuk melanjutkannya bisa kita masukkan lagi materi berikutnya, dimulai dari B tadi. Karena di sini atau di materi tadi ada video, maka kita masukkan videonya. Caranya seperti ini. Kita tekan bagian ini, sematkan. Nah, tinggal kita salin. Bisa juga kita tambahkan kuis atau materi tambahan lain. Kalau di materi saya ini, saya hanya menambahkan satu saja sebagai contoh. Dan materinya atau medianya telah selesai. Kalau sudah, kita masuk ke mode pratinjau di sini untuk melihat bagaimana tampilannya ketika diserahkan kepada siswa. Nah, kuisnya nanti akan berbentuk seperti ini. Jika keempat soalnya itu jawabannya benar, maka foto keseluruhannya akan timbul. Lalu di bawahnya ada materi lagi. Nah, ini video tadi tampilannya seperti ini. Dan selesai. Kalau sudah benar, klik terbitkan. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini.
Kita tinggal salin linknya dan kirimkan melalui WhatsApp. Atau bisa juga dari kode QR, jadi bebas. Nah, nanti siswa tinggal mengklik link ini dan mereka akan langsung masuk ke medianya. Baiklah, selesai sudah pemaparan tutorial mengenai tata cara penggunaan interaktif, baik itu dari sisi guru maupun murid. Selain bermanfaat bagi guru, interaktif juga memberikan keuntungan bagi siswa. Melalui aktivitas interaktif seperti kuis, permainan memori, dan puzzle, siswa dapat memahami materi dengan lebih cepat dan menyenangkan. Aksesnya pun mudah karena tidak memerlukan akun. Siswa cukup menggunakan tautan atau QR Code. Hal ini membuat proses belajar lebih fleksibel, mudah dijangkau, dan sesuai dengan karakteristik siswa generasi digital. Dengan fitur-fitur yang tersedia tersebut, interaktif memiliki potensi besar dalam mendukung pembelajaran ekonomi. Demikian penjelasan mengenai pemanfaatan interaktif dalam pembelajaran ekonomi. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan media yang sejenis atau serupa. Terima kasih karena telah menyimak dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.